Nah, untuk awal-awal, kita yang santai-santai aja dulu. Yaitu, gimana sih caranya memahami perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia dari zaman prasejarah hingga modern? Karena tentunya sangat penting nih untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila terbentuk dan juga terus relevan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, yuk kita bahas perbedaan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia pada zaman prasejarah, zaman sejarah, dan juga zaman modern. Yang dimana itu semua mencakup kebiasaannya, kebudayaannya, dan juga agamanya. Serta bagaimana nilai-nilai Pancasila itu terlihat dalam setiap periode tersebut. Oke, yang pertama yaitu zaman prasejarah. Yaitu zaman ketika belum ditemukannya suatu tulisan. Dimulai dari yang pertama dulu, yaitu kebiasaannya. Kebiasaan yang pertama itu ada kehidupan masyarakat masih bersifat nomaden atau berpindah-pindah. Bergantung pada alam untuk bertahan hidup, seperti berburu, meramu, dan juga bercocok tanam secara sederhana. Kemudian kebiasaan yang kedua itu ada sistem kemasyarakatan berbentuk kelompok kecil atau keluarga besar. Dengan hubungan yang lebih sederhana dan juga kuat di antara sesama anggota kelompok. Nah, kemudian ada yang namanya kebudayaan. Yang pertama, itu ada alat-alat dari batu dan juga tulang itu mulai digunakan tuh untuk keperluan sehari-hari. Contohnya itu seperti ada kapak genggam dan juga alat berburu. Kemudian yang kedua, itu ada penghormatan terhadap alam sangat tinggi. Nah, maksud dari alam sangat tinggi itu seperti kita percaya pada sesuatu yang sakral pada zamannya. Nah, yang dimana itu tuh tercermin dalam budaya megalitikum yang menunjukkan adanya sistem kepercayaan terhadap roh leluhur dan juga kekuatan alam. Selanjutnya ada agama-agama atau kepercayaan pada saat zaman prasejarah. Yang pertama ada animisme, yaitu masyarakat prasejarah di Indonesia meyakini bahwa setiap makhluk hidup, tumbuhan, dan benda mati memiliki roh atau jiwa yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Mereka percaya bahwa roh-roh ini dapat memberikan berkah atau kutukan, sehingga mereka melakukan ritual dan upacara untuk menjalani hubungan baik dengan mereka. Selain animisme, mereka para masyarakat bersejarah di Indonesia juga menganut kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang terdapat di alam dan berbagai objek, seperti batu, pohon, dan sungai. Mereka meyakini bahwa objek-objek ini memiliki kekuatan yang dapat membantu atau merugikan manusia, sehingga mereka melakukan ritual untuk memohon pertolongan atau menghindari bahaya dari kekuatan gaib tersebut. Dan yang terakhir adalah ritual dan upacara. Ritual dan upacara yang dilakukan oleh masyarakat prasejarah di Indonesia sangat bervariasi, namun secara umumnya bertujuan untuk berkomunikasi dengan roh, memohon berkah, dan menghindari bencana. Mereka menggunakan berbagai simbol seperti batu, kayu, dan tulang, serta melakukan tarian dan nyanyian sebagai bagian dari ritual mereka. Mereka percaya bahwa ritual ini dapat menenangkan roh, meminta bantuan dari kekuatan gaib, dan melindungi diri dari mara bahaya. Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku bakal ngebahas tentang nilai-nilai Pancasila pada zaman prasejarah di Indonesia. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat prasejarah di Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa roh-roh yang menghuni alam dapat memberikan berkah ataupun kutukan. Keyakinan ini tercermin dalam ritual dan upacara yang dilakukan untuk memohon keselamatan, hasil panen yang melimpah, serta menghindari bencana. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat prasejarah di Indonesia hidup berkelompok dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka memiliki aturan kelompok yang dipatuhi bersama, seperti pembagian hasil buruan dan pembagian peran dalam tugas-tugas tertentu. Ini menunjukkan bahwa adanya rasa saling menghormati dan solidaritas antar anggota kelompok lainnya. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Masyarakat prasejarah di Indonesia hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang saling berinteraksi dan terikat oleh ikatan darah, suku, dan wilayah. Mereka bekerja sama untuk mencari makan, membangun tempat tinggal,
dan melindungi diri dari ancaman. Hal ini mencerminkan pentingnya persatuan dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat prasejarah di Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam mengambil keputusan penting, masyarakat prasejarah di Indonesia biasanya akan melakukan musyawarah. Mereka akan berdiskusi bersama untuk mencapai suatu kesepakatan. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan pemimpin yang akan dipilih untuk menjalankan keputusan tersebut. Ini mencerminkan prinsip kerakyatan dan pentingnya musyawarah dalam menjalankan pemerintahan di zaman prasejarah. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat prasejarah di Indonesia menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Contohnya, mereka berbagi hasil buruan dan sumber daya secara adil dengan anggota kelompok lainnya. Ini menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial telah tertanam dalam budaya masyarakat prasejarah di Indonesia meskipun dalam bentuk yang sederhana. Zaman sejarah setelah ditemukannya tulisan. Pertama-tama, mari kita mulai membahas kebiasaan zaman sejarah setelah ditemukannya tulisan. Kebiasaan pertama, masyarakat mulai tinggal di desa-desa, menetap dengan struktur sosial yang lebih kompleks. Kedua, pertanian mulai berkembang pesat, terutama dengan sistem irigasi. Lalu yang ketiga, munculnya kerajaan-kerajaan awal di Indonesia seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya dengan sistem pemerintahan yang terorganisir. Lalu yang terakhir, pertanian mulai berkembang dengan sistem irigasi yang lebih maju, dan perdagangan maritim mulai muncul dengan kemunculan kerajaan-kerajaan awal. Kita lanjut dengan kebudayaan pada zaman sejarah setelah tulisan ditemukan. Kebudayaan yang pertama, berkembangnya seni dan arsitektur seperti Candi Borobudur dan Prambanan, yang menunjukkan kemajuan dalam hal teknologi, budaya, dan agama. Lalu yang kedua, tulisan berkembang ditandai dengan prasasti-prasasti yang ditemukan. Menjadi bukti bahwa komunikasi tertulis sudah mulai digunakan untuk catatan sejarah dan pemerintahan. Kita lanjut dengan agama dalam zaman sejarah setelah tulisan ditemukan. Yang pertama, agama Hindu dan Buddha mulai masuk dan berkembang di Indonesia, dibawa oleh para pedagang dari India dan Tiongkok. Ini memperkenalkan sistem kasta dan struktur sosial yang lebih kompleks. Yang kedua, sistem kepercayaan lama seperti animisme dan dinamisme mulai berakulturasi dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga budaya yang ada lebih beragam. Yang terakhir, Islam mulai berkembang pada abad ke-13 dengan berdirinya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai. Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila pada zaman sejarah Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terlihat dari munculnya ajaran agama Hindu-Buddha yang mengakui adanya Tuhan atau dewa-dewa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perkembangan sistem hukum dan moralitas mulai terlihat terutama dalam ajaran Hindu-Buddha tentang karma dan dharma yang mengajarkan tentang keadilan dan kebaikan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kerajaan-kerajaan yang besar seperti Sriwijaya menunjukkan semangat persatuan dalam mengelola wilayah luas yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem pemerintahan kerajaan yang dijalankan berdasarkan musyawarah dan kepemimpinan raja yang bijaksana. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat yang diatur dalam sistem sosial yang lebih terstruktur, meskipun terkadang bersifat hierarkis. Kita memasuki zaman modern atau saat ini.
Kebiasaan-kebiasaan manusia di zaman ini ada beberapa macam, yakni yang pertama, berburu di dunia digital. Berburu yang dimaksud meliputi berburu informasi, berburu promosi, dan juga berburu pekerjaan. Jika dahulu nenek moyang kita berburu hewan, maka sekarang kita berburu informasi di internet. Mesin pencari digunakan untuk menemukan data, berita, atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Next, berburu promosi. Banyak orang sering berburu promo menarik di toko online atau aplikasi belanja lainnya yang tujuannya untuk menghemat waktu dan budget dalam berbelanja. Yang terakhir, berburu pekerjaan. Sekarang kita dimudahkan dalam mencari pekerjaan melalui platform online, dan kita bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian kita masing-masing. Kebiasaan berikutnya yakni mengumpulkan makanan. Tetapi bedanya, masyarakat modern mengumpulkan makanan di supermarket, di mana seseorang atau sekelompok orang pergi ke supermarket atau pasar untuk memilih berbagai jenis bahan makanan atau keperluan mereka yang sudah dikemas dan siap dimasak. Selain berbelanja di supermarket, masyarakat modern juga mulai menanam sayuran organik. Kini, banyak orang mulai menanam sayuran sendiri di pekarangan rumah mereka atau menggunakan sistem hidroponik. Kebiasaan yang ketiga yakni membuat api, tetapi dengan teknologi. Hal yang dimaksud yakni membuat listrik. Listrik dihasilkan dengan berbagai cara, seperti pembangkit listrik tenaga air, angin, atau uap, yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan termasuk untuk penerangan. Selanjutnya yakni memasak makanan. Peralatan modern seperti microwave dan oven listrik telah menggantikan api untuk memasak. Dan yang terakhir yakni menggunakan gadget. Smartphone dan laptop kita seperti api unggun modern yang terus menyala, memberikan informasi dan juga hiburan bagi kita para penggunanya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada kebiasaan terakhir manusia modern, yakni membuat alat dengan teknologi canggih. Dalam hal ini, manusia modern menciptakan aplikasi. Manusia modern membuat aplikasi untuk memudahkan hidup, seperti aplikasi transportasi online, pembayaran digital, dan media sosial. Tidak hanya membuat aplikasi, manusia modern juga mendesain produk dan mencetak 3D dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, pada zaman modern sudah mengalami kemajuan yang pesat. Terdapat pula penemuan-penemuan penting seperti mesin uap, listrik, dan komputer telah mengubah cara hidup manusia. Dalam bidang ini pula, teori-teori baru tentang alam semesta seperti evolusi dan genetika telah mengubah cara pandang manusia terhadap dunia. Dalam bidang seni dan budaya juga mengalami evaluasi yang signifikan. Aliran seni baru seperti impresionisme, surrealisme, dan modernisme muncul serta merefleksikan nilai-nilai dan perspektif zaman modern. Musik klasik, jazz, dan rock and roll berkembang pesat, memikat hati dan jiwa orang di seluruh dunia. Wah, tampaknya di zaman modern sekarang sudah terdapat banyak sekali perubahan ya, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga sudah terdapat teknologi. Nah, mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sih agama pada saat era modern ini? Pada zaman modern, agama sudah tersebar ke seluruh dunia. Pada zaman modern, agama juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Munculnya berbagai kepercayaan agama di dunia, di antaranya agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan juga ada beberapa orang yang tidak memiliki agama, atau sering disebut ateis. Menurut penelitian, agama dengan penganut paling banyak di seluruh dunia itu adalah agama Kristen, dengan penganut 32,11%. Namun, di Indonesia, mayoritas agama dengan penganut terbanyak adalah agama Islam,
dengan persentase 86,93%. Lalu disusul oleh agama Kristen dengan persentase 10,55%. Lalu disusul oleh agama Hindu dengan persentase 1,71%. Lalu disusul oleh agama Buddha dengan persentase 0,74%. Dan disusul oleh Konghucu dengan persentase 0,05%. Nilai-nilai Pancasila pada zaman modern. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat modern menunjukkan nilai ketuhanan yang Maha Esa melalui berbagai cara, seperti meyakini adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan menjunjung tinggi nilai moral serta etika dalam kehidupan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di era modern, nilai kemanusiaan tercermin dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Masyarakat modern juga menunjukkan rasa hormat dan toleransi terhadap perbedaan budaya dan agama. 3. Persatuan Indonesia. Perkembangan teknologi dan komunikasi di zaman modern telah mempermudah interaksi antar manusia dan memperkuat rasa persatuan. Masyarakat modern juga menunjukkan komitmen terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Zaman modern ditandai dengan berkembangnya sistem demokrasi, di mana rakyat memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan dan pemimpin. Masyarakat modern juga menghargai nilai musyawarah dan mufakat dalam pengambilan sebuah keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat modern berupaya mewujudkan keadilan sosial melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Masyarakat modern juga menjunjung tinggi nilai gotong royong dan saling membantu. Apa saja sih perbandingan antara zaman prasejarah, sejarah, dan modern di Indonesia dari aspek kebiasaan, kebudayaan, agama, dan nilai-nilai Pancasila? Dimulai dari zaman prasejarah, aspek kebiasaan masyarakat zaman prasejarah hidup dengan nomaden, berburu, meramu, dan gotong royong sederhana. Dalam aspek kebudayaan yang ada pada masyarakat zaman prasejarah yaitu alat batu, megalitikum, kepercayaan alam. Dalam aspek agama, masyarakat zaman prasejarah mempercayai adanya agama animisme dan dinamisme. Serta dalam aspek nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada masyarakat zaman prasejarah yaitu nilai ketuhanan atau animisme dan nilai persatuan atau gotong royong. Lanjut ke zaman sejarah. Aspek kebiasaan masyarakat zaman sejarah hidup dengan menetap, bercocok tanam, dan pembentukan kerajaan. Dalam aspek kebudayaan yang ada pada masyarakat zaman sejarah yaitu peninggalan candi, prasasti, dan kerajaan-kerajaan besar. Dalam aspek agama, masyarakat zaman sejarah mempercayai adanya agama Hindu dan Buddha. Serta dalam aspek nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada masyarakat zaman sejarah yaitu nilai ketuhanan atau Hindu-Buddha dan nilai persatuan atau kerajaan-kerajaan besar. Dan yang terakhir pada zaman modern, aspek kebiasaan masyarakat zaman modern hidup dengan urbanisasi, digitalisasi, dan interaksi global. Dalam aspek kebudayaan yang ada pada masyarakat zaman modern yaitu teknologi, campuran tradisi lokal, dan budaya global. Dalam aspek agama, masyarakat zaman modern mempercayai adanya agama Islam mayoritas dan agama lain hidup berdampingan. Serta dalam aspek nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada masyarakat zaman modern yaitu nilai ketuhanan atau semua agama dan nilai persatuan atau keberagaman modern. Dari penjelasan yang sudah disampaikan dari awal sampai penghujung, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai sosial budaya Indonesia terus berkembang dari zaman prasejarah hingga modern. Tetapi, tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Kebiasaan, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di setiap zaman mencerminkan perubahan dalam sistem sosial, namun nilai-nilai gotong royong, saling menghormati, dan toleransi tetap
menjadi ciri khas masyarakat Indonesia di setiap masa.